Selamat malam adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 11 semester 2 mengenai sistem kekebalan tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada beberapa macam sistem. Salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk apa? Jadi sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menangkal benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Karena pada dasarnya setiap hari kita itu sering sekali berinteraksi atau bertemu dengan berbagai macam kuman, kemudian virus, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga tubuh kita itu untuk menjaga supaya tetap sehat, maka dilengkapi oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Nah, sistem kekebalan bawaan ini merupakan suatu sistem yang dia itu sifatnya non-spesifik. Artinya non-spesifik ini apa? Artinya bahwa dia itu mengenali semua jenis zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dia tidak peduli apa jenis virusnya, dia tidak peduli apa jenis bakterinya. Begitu ada benda asing yang masuk, dia langsung merespon. Sehingga sistem kekebalan bawaan ini dia responnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem kekebalan adaptif, kayak gitu ya. Sistem kekebalan bawaan ini dimiliki oleh semua jenis organisme atau semua jenis makhluk hidup. Nah, meliputi apa sistem kekebalan bawaan? Yang pertama ada yang disebut sebagai pertahanan penghalang. Jadi pertahanan penghalang itu ibaratkan sebagai benteng pertama yang melindungi tubuh dari segala macam penyakit. Berupa apa saja? Pertama ada kulit, kemudian ada membran mukosa, dan ada sekresi. Kemudian kalau misalnya kuman-kuman atau bakteri tadi yang menyebabkan penyakit bisa lolos masuk dari pertahanan penghalang, maka di dalam tubuh itu ada yang disebut sebagai pertahanan internal. Pertahanan internal sendiri itu terdiri atas apa saja? Ada sel-sel fagositik. Sel-sel fagositik adalah sel-sel yang dia berperan untuk memakan segala jenis kuman dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada protein antimikrobia. Kemudian nanti ada respon peradangan. Jadi respon peradangan itu adalah respon demam ketika kita terkena suatu penyakit. Dan ada natural killer cell. Ini yang bertugas untuk membunuh sel-sel atau jaringan-jaringan tubuh yang dia sifatnya ganas, atau salah satunya berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan sel kanker. Kemudian kalau sistem kekebalan adaptif itu sifatnya spesifik. Artinya apa? Sistem kekebalan adaptif ini dia mengenali satu jenis dari suatu virus. Jadi misalnya yang sekarang lagi ramai apa? Mengenai virus COVID kayak gitu ya. Jadi dia secara spesifik, oh ini yang masuk adalah virus COVID. Tapi sistem kekebalan adaptif ini baru bisa aktif setelah tubuh mengaktifkan sistem kekebalan tubuh bawaan. Sehingga kita tuliskan respon dari sistem kekebalan adaptif itu sifatnya adalah lambat. Jadi membutuhkan jeda waktu tertentu gitu ya. Nah, yang tergolong sistem kekebalan adaptif itu adalah sel-sel darah putih yang jenisnya adalah limfosit. Limfosit sendiri ada dua jenis, ada limfosit T dan ada limfosit B. Limfosit T itu dihasilkan di dalam sumsum tulang, kemudian didewasakan di kelenjar timus, sehingga namanya adalah limfosit T atau sel T. Sedangkan limfosit B itu dia dihasilkan dan didewasakan di sumsum tulang, sehingga dikatakan sebagai limfosit B. Jadi limfosit B itu secara mudahnya itu bone marrow. Bone marrow itu apa? Sumsum tulang. Cara menghafalnya adalah limfosit B, limfosit yang dihasilkan dan didewasakan di bone marrow, kayak gitu ya. Nah, limfosit B inilah nanti yang akan menghasilkan antibody. Jadi antibody itu dihasilkan oleh sel yang mana? Ya sel yang limfosit B, dan kategori sistem kekebalan adaptif.